guys, perkenalkan nama saya Yosina Novita Tumina. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membahas materi mengenai anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia bekerja untuk menerima makanan dan mempersiapkannya untuk diabsorpsi dan digunakan oleh tubuh. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus atau yang biasa disebut dengan intestinum crassum, yang dimana terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Usus besar atau yang disebut dengan intestinum tenue, rektum, dan anus. Yang pertama adalah mulut. Rongga mulut atau disebut dengan oral cavity adalah suatu rongga di kepala yang dibatasi oleh tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, serta tulang-tulang kecil lainnya bersama otot-otot dan jaringan lain yang melekat pada tulang-tulang tersebut. Fungsi mulut, yang dimana yaitu untuk menunjukkan emosi dan mimik muka. Fungsi pertahanan tubuh, untuk mengunyah makanan, mencampur makanan dengan ludah yang mengandung enzim pencernaan, serta fungsi pengecap, perasa, dan dapat dipakai untuk bernafas, dan yang terpenting adalah untuk berbicara. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot berbentuk cincin. Otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan kembali ke kerongkongan. Yang ketiga yaitu adalah lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepala. Tangan lambung terletak antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni yang pertama, menyimpan makanan dan cairan yang telah tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengusungkan isinya ke dalam usus kecil. Yang kedua, hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, langsung zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu di dinding otot lambung. Melakukan proses ini dengan mencampurkan dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Yang ketiga yaitu makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut dengan kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim dihempaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut dengan sfinkter pylorus. Yang selanjutnya adalah usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau disebut dengan usus 12 jari,
jejunum atau yang disebut dengan usus kosong, dan ileum atau dengan nama lain adalah usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah proses penguraian makanan terjadi berbentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Yang kedua yaitu pankreas yang mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang memecah karbohidrat lemak dan protein hati, menghasilkan empedu, yang dimana empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Yang ketiga yaitu usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan dinding bagian dalam dari usus kecil, ditutup oleh tonjol yang disebut dengan villi. Tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus serta besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Yang selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar berbentuk huruf U, terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat saluran. Ini dimulai dari sisi kanan bagian bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terbagi dari 3 bagian yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum adalah kantong pada bagian awal usus besar. Area ini mengeluarkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap oleh usus halus dan menuju usus besar. Kolon. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari cecum ke rektum. Rektum adalah bagian terakhir dari usus besar dan berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dengan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Saat feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Yang terakhir adalah anus. Anus merupakan bagian paling terakhir dari saluran pencernaan dan juga merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya feses. Fungsi anus tak lain adalah yang pertama, defekasi. Ialah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi ialah otot sfinkter. Yang kedua yaitu mengatur keluarnya feses. Pada saat proses buang air besar, kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai keinginan. Yang ketiga, menahan BAB di saat tertentu. Rasa BAB juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan
ada kontraksi antara otot sphincter dan levator adalah menerima impuls dari otak. Ya, itu adalah materi dari sistem pencernaan. Sekian dan terima kasih.